yang lalu yang menjadikan penyebab saya datang ke poskonya Pak Agus yang dibawa oleh Bu Irma. Sebenarnya sebelum di belakang PW itu di kontrak, saya di sini tinggal di depan hotel Pantai Indah. Tahun 2010 saya masuk ke Pangandaran, kemudian tinggal di PW Blok A. Awalnya jualan es krim, itu mungkin ada yang bilang mungkin paham. Setelah itu ada kelebihan sedikit, lantas beli kios di depan hotel Pantai Indah dan menetap di situ selama 6 tahunan. Ya sudah, intinya sudah agak enak lah di tempat di situ. Tapi karena pantainya itu direnovasi, dibikin taman, kemudian saya direlokasi ke Gedung Nanjung Endah nomor 30. Tapi karena walaupun dikasih satu kios, jangankan buat istilahnya jualan kebutuhan sehari-hari, buat jajan anak juga nggak bisa. Kemudian warungnya itu saya pindahkan ke pojok kontrak, sekaligus saya jadikan sebagai pusat pendidikan dai cilik Kabupaten Pangandaran. Dan ya secara keseluruhan tinggal di Pangandaran sudah 10 tahun dan 3 tahun di kontrak di situ. Dan selama di kontrak ya kegiatannya karena tidak memiliki istilahnya kerja tetap, itu istilahnya Pak. Sementara ini ada si kecil, mamahnya nggak ada. Mamahnya 7 tahun yang lalu ke Makau RRC dengan tujuan pengen barangkali seperti teman-teman ini punya rumah. Jadi berangkat kerja ke Makau RRC 2 tahun berjalan, dan alhamdulillah selama 2 tahun itu ada komunikasi dan juga ada kirim buat beli susu. Tetapi setelah itu belas sampai sekarang nggak ada sama sekali kabar beritanya. Jadi nggak tahu apa sudah meninggal, apa di sana dengar-dengar katanya kawin lagi, kata orangnya ya itu apa nggak biar itu istilahnya barangkali maksud saya seperti saya mah fokus aja niat untuk dalam arti mendidik anak ini agar menjadi istilahnya ya tidak seperti anak-anak yang lain, tapi masih kecil tapi sudah mempunyai kelebihan tersendiri dalam arti kata di samping teman-teman yang lainnya. Dan alhamdulillah ini dikenal dengan dai cilik Pangandaran, katanya mungkin kalau untuk wilayah Pangandaran sudah tidak asing lagi. Dan ini 5 kali berturut-turut juara 1 Kabupaten Pangandaran tahun 2016, 17, 18 dan tahun 19 dan tahun 2020 kemarin terakhir di Pondok Pesantren Sabil Mutakin nomor 3 di tingkat kabupaten sebagai juara 1 juga. Akhirnya 5 kali berturut-turut. Dan sebenarnya April kemarin sudah lomba tingkat provinsi di Cirebon, tapi karena ada corona yang akhirnya diberhentikan, bahkan semua kegiatan yang ada pun saya hentikan. Dan ini saya sangat bangga sekali dengan adanya istilahnya pertemuan yang seperti sekarang ini, yang intinya adalah untuk memperbaiki apa yang seharusnya kita lakukan. Dalam arti kata ya seperti yang dikatakan oleh si Bapak tadi, jadi ini kita mencoba membangun pendidikan baru. Dan saya ini tidak bisa berbuat lebih jauh karena saya di situ bukan porsinya, hanya saya mempunyai sedikit pengetahuan yang istilahnya ya nggak banyak, tapi ingin agar tidak mandek gitu, agar sedikit pengetahuan ini istilahnya bisa dimanfaatkan kepada sesama.
yang sebelumnya memang sudah, tapi karena setelah tinggal di Pangandaran saya tidak bisa kemana-mana, istri saya nggak boleh keluar, jadi kegiatan yang selama ini saya kerjakan di berbagai daerah, bahkan saya juga muter di Indonesia ini juga dihentikan. Akhirnya di sini mati total, kecuali waktu di Pantai Timur itu saya diminta oleh masyarakat untuk menggantikan Ustadz Aceh, itu saya menjadi menjadi ustadznya Pasar Ikan di lingkungannya Pak Bupati. Di sana selama 3 tahun saya di situ. Kemudian setelah ya pindah ke kontrak itu karena jauh, akhirnya saya memanfaatkan fasilitas kontrak sambil kerja di Nata de Kopo Karangtirta. Tapi karena ya istilahnya berangkat pagi pulang sore nggak sempat mengemudi anak-anak, yang akhirnya yang saya fokuskan si kecil ini doang satu. Dan setelah ada bertemu dengan ibu semuanya ini, yang memang kayaknya sentilannya dari Facebook juga itu. Jadi saya ini katanya yatim piatu dan apa, mesti kan anak-anak kecil. Alangkah baiknya kalau misalnya anak-anak yang di sana itu belajar bareng dengan anak saya gitu, yang dekat barangkali gitu, agar ada temannya, sehingga nanti akan nongol dai-dai cilik yang tidak hanya Aiko tapi yang lainnya. Makanya saya udah kalau begitu saya ingin mencoba memanfaatkan sedikit pengetahuan yang ada ini setelah kita malang melintang di dunia pendidikan pesantren selama 17 tahun. Maka sekilas kita barangkali nama saya belum tahu ya, nama asli saya ini belum mengenalkan. Nama asli saya Dehika Ailana Fatha, dipanggilnya Aifat. Saya asal dari Banten. Ada sedikit cerita mengapa saya bisa ada di sini. Ini bisa sedikit menguasai pengetahuan.